Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT ya. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan mengajak anak-anak semua untuk belajar bersama. Apakah siap? Nah, kalau siap, kita siapkan terlebih dahulu persiapan untuk belajar bersama-sama ya. Nah, di sini Ibu akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang teks eksplanasi dan perpindahan kalor. Anak-anak, apakah ada yang tahu apa itu teks eksplanasi dan perpindahan kalor? Jika tidak tahu, yuk kita simak bersama penjelasannya. Teks eksplanasi adalah pesan berbentuk tulisan yang menjelaskan suatu terjadinya atau terbentuknya suatu peristiwa fenomena. Biasanya yang dibahas dalam teks eksplanasi itu seperti fenomena alam, sosial, politik, ekonomi, dan banyak lagi. Nah, anak-anak, contoh dari teks eksplanasi itu seperti teks bacaan di atas ini yang berjudul tentang perpindahan kalor. Apa itu perpindahan kalor? Perpindahan kalor atau sama dengan perpindahan panas adalah perpindahan energi akibat adanya perbedaan suhu di antara dua tempat yang berbeda. Contohnya, Ibu menyetrika baju. Peristiwa perpindahan kalor itu terjadi saat Ibu menyalakan setrika yang awal mulanya dingin menjadi panas dan membuat baju menjadi rapi karena panas dari setrika tersebut. Kemudian, perpindahan kalor itu ada 3 macam loh, yaitu ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, anak-anak, untuk mengetahui lebih dalam, yuk kita simak penjelasan selanjutnya. Perpindahan kalor secara konveksi itu adalah perpindahan kalor melalui zat penghantar yang disertai dengan perpindahan bagian-bagian zat itu. Apa sih contoh perpindahan kalor secara konveksi dalam kegiatan sehari-hari yang kita temui? Coba deh perhatikan kegiatan yang Ibu lakukan. Nah, di sini Ibu akan memasak air panas menggunakan panci listrik. Kegiatan yang Ibu lakukan itu merupakan salah satu contoh kegiatan perpindahan kalor secara konveksi loh. Kenapa demikian? Nah, itu disebabkan karena air yang awalnya dingin akan menjadi turun dan air yang panas itu akan menjadi naik. Nah, perpindahan kalor yang terdapat pada video tersebut itu perpindahan kalor secara konveksi. Oke, selanjutnya yaitu perpindahan kalor secara radiasi. Nah, radiasi di sini adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara, biasanya disertai dengan cahaya. Ibu melakukan kegiatan menjemur baju di bawah terik matahari. Ketika Ibu menjemur baju itu, bajunya kering atau basah? Bajunya itu kering. Nah, kegiatan Ibu menjemur baju itu disebut dengan perpindahan kalor secara radiasi. Berikutnya, terdapat perpindahan kalor secara konduksi. Apa ya perpindahan kalor secara konduksi itu? Konduksi merupakan perpindahan panas melalui zat perantara tanpa diikuti oleh perpindahan zat perantara tersebut. Konduksi biasanya terjadi pada benda-benda yang memiliki atau berbahan logam atau benda-benda padat. Nah, benda tersebut dapat dikenal dengan konduktor. Kalor mengalir pada konduktor dari sisi yang bersuhu tinggi ke sisi yang bersuhu rendah. Coba perhatikan kegiatan yang Ibu lakukan. Di video tersebut terdapat kegiatan di mana Ibu sedang memasak air menggunakan panci logam. Nah,
Peristiwa tersebut dapat diamati pada saat memasak air menggunakan panci logam di atas api kompor. Aliran panas dari api akan merambat melalui atom-atom dalam logam. Logam kemudian meneruskan panas yang diterimanya dari api ke molekul air. Logam tersebut merupakan konduktor panas yang baik sehingga panas dari api akan cepat dihantarkan dan menyebabkan air segera mendidih. Coba perhatikan lagi video ini. Di sana, ibu sedang membuat kopi atau minuman panas. Ketika ibu sedang membuat kopi, ibu mencelupkan sendok untuk mengaduk gulanya. Kemudian ibu membiarkan beberapa menit. Maka sendok yang ibu pakai akan ikut terasa panas. Nah, panas dari air mengalir ke seluruh bagian sendok itu merupakan bentuk dari contoh perpindahan kalor secara konduksi. Nah, anak-anak, sudah tahu kan sekarang apa itu teks eksplanasi dan perpindahan kalor? Jadi, teks eksplanasi adalah suatu teks bacaan yang berisi suatu peristiwa yang nyata, seperti peristiwa alam, peristiwa sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Lalu, perpindahan kalor itu apa? Perpindahan kalor adalah perpindahan energi akibat adanya perbedaan suhu di antara dua tempat yang berbeda. Dan ada berapa macam ya perpindahan kalor itu? Betul sekali, ada 3 macam. Yang pertama, ada konduksi, dan yang kedua ada konveksi, dan yang ketiga ada radiasi. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran pada hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ayo kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.